Lampung, Jawa Tengah. Hotel berbintang yang dekat dengan stasiun dan bandara, dekat dengan pusat souvenir dan oleh-oleh khas Jawa Tengah bisa menjadi tempat istirahat tepat ketika mengadakan acara ataupun sekedar berkunjung menikmati kota lumpia. Informasi lebih lanjut hubungi kontak kami di bawah ini. Bersama membangun peradaban, wujudkan Islam moderat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk yang sesi selanjutnya, dan pada sesi ini nanti kami juga akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu akan kami sampaikan kepada Ustadz, mungkin terlebih dahulu Ustadz dapat diceritakan pada zaman Rasul itu mungkin dari sahabat itu sholatnya seperti apa, mungkin dalam keadaan perang atau mungkin dalam, kan kita juga kadang sempat mendengar bahwa sahabat-sahabat itu kan ketika sholat sangat khusyuk sekali. Yeah. Bahkan ketika mungkin ada yang sampai terkena panas sampai tidak terasa dicabut itu kan memang sholat dulu. Nah, itu mungkin sholatnya para sahabat seperti apa Ustadz, dapat diceritakan, monggo. Iya. Salah satu yang menjadi suri tauladan kita itu selain para nabi dan rasul ya memang para sahabat ya. Jadi sahabat Nabi ini kalau sekarang ini boleh dikatakan ya waliullah ya. Ya tentunya di atas wali karena beliau menjumpai Nabi ya. Bagaimana sholatnya Nabi? Nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku dalam keadaan sholat. Nah, tentunya para sahabat ini juga sudah meniru beliau dan kita juga dicontohkan oleh para sahabat-sahabat itu bagaimana sholat ketika sahabat ini menjumpai Nabi dalam keadaan sholat. Banyak sekali kisah ya. Ada sahabat itu yang sholatnya cepat sekali. Ya. Ada juga ya? Ada yang sahabat itu yang sholatnya itu terlalu lambat gitu ya. Ketika yang lambat ini ditanya, kenapa kamu sholatnya lambat itu ya? Saya ingin menghadap Allah ini dengan khusyuk, dengan tenang, dengan perlahan-lahan. Tapi ketika yang sholatnya cepat ditanya itu ya, kenapa kamu sholatnya begitu cepat? Maka dia menjawab, saya ya Rasulullah sholat dengan cepat itu supaya tidak ada kesempatan setan menggoda saya. Kalau kita membaca surat itu terlalu melandai, itu biasanya setan itu kan gampang masuk banyak karena celah, ya banyak celah karena kita terlalu melandai itu berarti kan terlalu meliu-liu jadi ngantuk ya, gitu ya, dimanfaatkan oleh setan. Itu yang sholatnya cepat biasanya niru yang sahabat nih ya, sholat yang cepat itu karena dia kepengen bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia langsung menerjemahkan dengan cepat supaya tidak ada kesempatan setan itu untuk menggoda. Jadi istilahnya guyonannya gini, saya ya Rasulullah itu sholat saya sudah selesai, setannya baru siap-siap seperti itu. Jadi setan udah gak punya waktu untuk tidak ada waktu untuk menggoda gitu, ya. Jadi maka sebetulnya kalau ada orang itu yang sholatnya cepat itu ada sanadnya sampai sahabat Nabi dan Nabi meng-ACC. Sebaliknya yang sholatnya itu lambat itu juga ada sanadnya sampai sahabat dan Nabi juga meng-ACC juga. Asal jangan sampai cepat kita dalam sholat itu meninggalkan ini tumak nina ya. Tumak nina itu seberapa ya, kalimat subhanallah sekali itu sudah termasuk tumak nina. Allahu Akbar ruku itu ketika kita baca subhanallah sekali maka sudah termasuk itu tumak nina. Yang tadi disinggung tentang sahabat yang terkena panah kemudian beliau saking khusyuknya tidak terasa, itu adalah wa fi riwayatin Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Beliau Sayyidina Ali ketika kena panah, ketika beliau sedang perang, beliau kena panah di punggungnya sampai ke tulang itu, Masya Allah ya, sampai ke tulang panahnya itu, beliau mau dicabutkan sakit sekali ya, sehingga Sayyidina Ali meminta kepada sahabat, wahai sahabat, nanti waktu aku sholat tolong cabutin ya panah yang menempel pada tubuh saya ya. Ketika Sayyidina Ali sholat, waktu itu Sayyidina Ali benar-benar jadab gitu ya. Karena sholat yang sebelumnya nggak sampai sebegitu khusyuknya, karena dulu kan pernah Sayyidina Ali itu dites sama Nabi itu, nanti Ali kamu mau pilih sorban warna apa, kalau kamu sholatnya khusyuk nanti kamu akan aku kasih hadiah sorban kan begitu.
Selesai sholat, Sayyidina Ali ditanya, mau pilih yang mana Ali? Mau pilih yang warna hijau ya Rasulullah. Berarti kamu tadi waktu sholat sudah berpikir mau pilih warna hijau. Tapi yang kali ini jadab sekali. Jadi Sayyidina Ali itu yang waktu kena panah itu benar-benar beliau menghadapkan diri kepada Allah, khusyuknya sampai khariqul adah, di luar kebiasaan manusia. Sehingga saking khusyuknya beliau, saking madepe sama Gusti Allah, itu ketika beliau Allahu Akbar sampai bacaan tertentu, maka ketika dicabut anak panahnya dari punggungnya, beliau sama sekali tidak merasakan sakit apa-apa. Ya tentunya bikudrati wa irodatillah. Ya beliau pada saat itu kasaf atau sedang dibukakan oleh Allah mahabbahnya, sehingga apa yang dirasakan oleh kebanyakan manusia tidak dirasakan pada saat itu. Ya, tapi kalau khusuk-khusuknya kita itu tentunya masih sakit ya. Tapi Sayyidina Ali pada saat itu kasaf dan jadab lah istilahnya seperti itu, sehingga khariqul ada, kebiasaan manusia itu hilang pada saat dia kena panah dan telah melakukan sholat itu tadi. Seperti itu. Nah, terkait dengan sholat, Ustadz, kadang kan kita setiap malam kadang ada acara, mungkin ada nongkrong, ada apa, tapi malah berdampak pada subuhnya yang kesiangan itu, Ustaz. Nah, itu dengan fenomena seperti itu kan pasti banyak dijumpai yang anak-anak muda. Nah, itu kira-kira terhadap hal seperti itu gimana seharusnya, Ustaz? Iya, saya ada guyonan sedikit ya, waktu di pesantren itu anak-anak memang kalau malam itu pada ngobrol ngalor ngidul gitu ya, karena dulu kan belum ada gadget ya, belum ada HP, sehingga ya ngobrol-ngobrol ya cerita-cerita Nabi istilahnya sekarang. Itu sampai larut malam guyonan itu, sehingga hampir subuh itu baru dia malah pada tidur. Pada ketiduran. Ya, pada ketiduran, kemudian bangun agak siang sehingga sudah terang kan. Nah, kalau sudah terang maka sholatnya kan boleh jadi itu mendekati duha gitu ya. Itu kebiasaan buruk sih, tapi jangan ditiru gitu ya. Nah, waktu sorenya asar itu dia pepetin ke maghrib gitu ya, sudah mau gelap. Ketika saya tegur, loh Kang, kowe iki subuh kawanan gitu ya, kemudian asarnya kamu kesorean gitu ya. Dia malah ngomongnya enaknya sekali, dia enteng banget, dia jawab gini, waktu subuh kula padangi nggih, asar kula petengi ngono ya. Imbang atau nggih. Apa ya imbang. Nah, ini jadi gini ya. Jadi kalau malam waktu kita itu begadang, tapi ada manfaatnya ya. Taruhlah kita lagi pengajian atau apa. Kemudian besoknya kita itu nggak dengar adzan subuh, tahu-tahu kita bangun 6:30, langsung aja lakuin sholat subuh, sholli fardhu subuhi rakaataini qodoan lillahi ta'ala. Jadi adaan diganti dengan kalimat apa? Qodoan. Itu di kitab Kifayatul Akhyar kalau tidak salah halaman 102, itu tentang qodo isolah. Itu boleh ketika kita belum mendengar adzan di waktu sama subuh. Sekali ya, belum terbangun gitu. Tapi ketika udah terbangun tidur lagi itu beda lagi. Waktu kita dengar adzan kok tidak bangun lagi 6:30 ya. Kemudian kita sholat tetap dosa. Tapi kodoknya tetap harus. Tapi dia kena dosa karena waktu azan subuh dia nggak mau bangun. Harusnya kan bangun sholat, tapi dia mancal kemu lagi, bangun 6:30, wajib kodok, tapi dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan pada saat azan, harusnya bangun sholat tapi tidur lagi. Seperti itu. Lalu gini Ustaz, terkadang kita sesama waktu ya nongkrong, kadang kan sesama teman ada yang berperasaan, wah gue sholat, ayo sholat, ada yang merasa ngajak gitu. Kadang yang diajak kok berpandangan, wah ngusik lah ngusik. Nah itu kan sebentar lagi. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Padahal kita sudah berusaha ngajak untuk jamaah nih, lebih baik mana antara mungkin di awal waktu tapi sendirian, atau di mendekati akhir tapi berjamaah. Nah itu kira-kira gimana Ustaz dengan pandangan seperti itu? Memang sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Andai kata memang ada kemungkinan kita berjamaah, maka walaupun agak agak lambat, agak akhir, itu kita tetap masih diutamakan berjamaahnya. Misalnya istri lagi di pasar udah OTW pulang ya, mau
mau jamaah tapi misalnya jam 1 ya sudah, nanti misalnya kok jam 1 lebih 20 kok sudah sampai di rumah, ya sudah ditunggu nanti jam 1 lebih 20 sholat berjamaah itu tetap lebih utama seperti itu. Istri lagi mandi ya udah ditungguin sholat berjamaah seperti itu. Jadi as-sholatu ala waktiha itu sebetulnya tidak harus pada saat selesai adzan kemudian langsung bergegas sholat, tidak. Kalau dulu di pesantren Meranggen di Futuhiyah itu malah sholat isya itu bisa sampai jam 8:30 lebih, karena setelah adzan itu masih nerusin ngaji yang belum selesai ya, yang pada setor Quran itu. Kemudian juga Pak Yainya itu juga masih memberikan kesempatan yang tadarus Al-Quran. Jadi bisa 8:30 itu sholat isya, padahal adzannya bisa jam 7, jam 7:15, setengah 8. Tapi sholat isyanya bisa setengah 9, bahkan pernah hampir jam 9. Jadi saya kira tidak masalah, asal kita masih punya waktu dan kesempatan untuk berjamaah, kita tetap ngejar jamaahnya. Ini Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Indah Gayam Sari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Biasanya Isra Mi'raj ini banyak kegiatan yang diadakan untuk memperingatinya, gelar pengajian akbar, atau kalau di tempat saya malah ajang untuk anak-anak TPQ pentas hafalan Quran, dan hal lain. Dalam situasi pandemi ini, apa hikmah dan cara terbaik untuk memperingati? Jadi saya kira untuk pandemi ini kita hampir 1 tahun ya. Jadi sudah tahu prokesnya, protokol kesehatan yang paling pas dalam situasi apapun kita sudah tahu ya. Dia 3M sekarang menjadi 5M itu ya. Jadi kalau dulu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, sekarang ada mengurangi mobilitas. Ya, kemudian menghindari berkerumun atau kerumunan. Nah, ini 5M. Ya, ilmunya nyicil Mas Adib. Jadi besok mungkin bisa 7M. Dan ini sudah mau ulang tahun, saya cuman pesen jangan mengucapkan selamat ulang tahun ya. Jangan panjang umur juga untuk ya, jangan dinyanyikan panjang umurnya, nanti makin panjang. Nah, bagaimana dengan menghidupkan Isra Mi'raj itu dengan seperti dulu ya, kita mungkin di TPQ mengadakan tari anak-anak misalnya, kemudian lomba adzan, lomba tartil, lomba MTQ dan sebagainya. Itu dulu kan ramai sekali, semarak sekali. Tapi karena sedang pandemi, saya kira memang pemerintah juga tahu betul ya bagaimana syiar Islam tetap harus ada, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi misalnya begini, kalau di aturan untuk orang punya gawe, misalnya kapasitas gedung itu 50, maka harus diisi 50%-nya. Berarti pengajian pun juga bisa begitu. Jadi misalnya kita di masjid yang kapasitasnya itu sampai 200, boleh kita sebetulnya mengumpulkan orang 100 untuk kita adakan pengajian, asal kita dengan prokes yang ada. Nah, tapi dikhawatirkan ketika kita sudah menerapkan prokes itu ternyata jamaah banyak yang bandel. Nah, prakteknya seperti itu, sehingga akhirnya di masjid-masjid itu kegiatan terbatasi. Karena apa? Ya karena takmirnya juga khawatir barangkali nanti sudah diterapkan prokes tapi ternyata tidak ditaati. Akhirnya mending cari aman kan, seperti itu. Nah, caranya ada solusi sebetulnya. Lewat apa? Lewat online seperti kita ini. Nah, lewat online, aplikasi kan sekarang banyak itu ya. Kita tidak usah nyebut aplikasinya apa, tapi yang jelas aplikasi online untuk kita ngaji bareng secara online itu banyak sekali. Sehingga kita bisa menjadikan aplikasi itu untuk selamanya, tidak hanya di waktu pandemi saja, tapi yang jelas bisa diikuti oleh 1000 orang kan. Bisa. Nah, bisa sampai 1000 orang asal mau gitu ya. Dan itu ada kelebihannya itu apa? Dia bisa nyambi mungkin di rumah, bisa di rumah kan, bisa juga nyambi momong. Itu sebetulnya kan kalau mengikuti hanya mengikuti saja, bukan sebagai penceramah. Itu kan bisa mengikuti sambil ngomong atau mungkin sambil dengerin dengan keluarga. Jadi ngaji jalan, aktivitas tetap jalan. Betul, lah ini malah lebih praktis lagi. Seperti itu. Di jalan pun juga masih bisa sambil mengendarai mobil, motor. Jadi memang malah seharusnya ketika dalam suasana pandemi ini ada fasilitas online malah lebih efektif dan lebih
lebih bermanfaat ya Ustaz. Betul. Karena Ya, selain semua kita tergantung bisa, kitanya. tergantung kita, karena selain kita bisa dengerin ngaji, kita juga masih bisa nyambi aktivitas. Dan itu pekerjaan juga masih bisa tetap jalan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Mas Adam Ngalian. Melihat kondisi masyarakat akhir-akhir ini seperti sebuah masa daripada bergotong royong menyelesaikan masalah, mending bersatir ria dan trending di media-media dari sudut pandang religi. Ini sebenarnya bagaimana Ustadz? Mungkinkah ini proses Isra Mi'raj manusia saat ini? Jadi beralih ke media terus menjadi seolah-olah kayak menjadi trending di media Ustadz. Apa itu bisa dimaknai Isra Mi'raj juga? Iya. Jadi ketika kita memaknai Isra Mi'raj itu memang luas ya, luas. Jadi kita sampaikan di sini bahwa kita hidup di akhir zaman. Ketika kita memaknai tentang hikmah daripada Isra Mi'raj itu sebetulnya tidak hanya sholatnya, ya. Perjalanan beliau dari sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia menjadi mungkin. Ini kan juga godaan manusia juga, ya. Bagaimana pada saat itu Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu yang mempercayai pertama kali tentang keadaan Isra Mi'raj ini. Sayyidina Umar saja mengkeratkan dahinya. Apa iya tuh Kanjeng Nabi gitu ya. Iya, dalam satu riwayat seperti itu. Dahinya dikeratkan gitu. Jadi seperti tidak percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung sodakta, engkau benar wahai Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq kan, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di zaman sekarang ini kita tetap harus percaya kepada sesuatu ya yang di luar jangkauan manusia, di luar akal, di luar akal. Dan harusnya saat ini kita tetap malah lebih percaya lagi, karena era sekarang era globalisasi, era modernisasi, era yang digital gitu ya. Digital ini yang dulu itu orang itu wah, ternyata sekarang sudah biasa. Dulu tukang bakso itu tidak ada satupun yang bawa HP, sekarang semua bawa HP, semua WA-an, gitu semua online gitu ya. Nah ini kan berarti kan bahkan nun sewu corona ini pun itu sebetulnya ya kita lebih mempercayai sesuatu yang asalnya tidak kelihatan, tidak begitu percaya, sekarang menjadi percaya. Ternyata walaupun itu bukan hal yang gaib yang sebenarnya, tapi kan nggak terlihat kasat mata gitu ya, harus dengan mikroskop. Dan itu ada. Gitu ternyata ada, dan itu mematikan orang. Itu kan nanti orang itu akan kembali ke tadi yang saya sampaikan, maha suci Allah dari ketidakmungkinan, dari kebodohan. Sehingga kalau sekarang memaknai itu adalah bagaimana kita itu menjadikan Allah itu adalah segala dari segala yang maha gitu ya, yang maha suci dari kelemahan, maha suci dari kebodohan, dan Allah segalanya. Sehingga walaupun sekarang di era digital, Allah tetap prioritas utama, bahwa semua yang menentukan adalah Allah. Seperti itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Itu berarti terkait dengan hal apapun yang mungkin bagi kita tidak mungkin, bagi kita tidak percaya, bahkan akal kita pun susah untuk mencerna. Itu merupakan salah satu hal yang memang tetap harus kita percayai ya. Karena itu tadi merupakan hal-hal yang memang konsepnya harus kita terima gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Laila Kendal. Perihal oleh-oleh sholat dari Isra Mi'raj Nabi, kenapa Allah memerintahkan sholat ya Ustadz? Ada riwayat yang menceritakan kenapa oleh-olehnya sholat begitu Ustadz. Kenapa oleh-olehnya? Misal mendapatkan umur panjang gitu. Kenapa harus sholat oleh-oleh? Kenapa enggak hal-hal yang lain gitu Ustadz? Gitu. Baik. Jadi begini ya, ketika Nabi itu di Isra Mi'raj kan, itu kan posisinya kan tahun itu adalah Amul Husni. Amul Husni itu kan tahun duka cita. Jadi ya istrinya Khadijah meninggal, ibunya juga meninggal, ayahnya sejak beliau umur 2 tahun di kandungan, kakeknya, bahkan pamannya meninggal semua ya. Ketika beliau meninggal dunia, orang-orang keluarganya beliau itu meninggal dunia, itu kan beliau sangat sedih sekali ya, berturut-turut bertubi-tubi. Akhirnya Allah itu ya inginkan supaya Nabi itu refreshing. Ya, refreshingnya dengan apa? Dengan menghadap Allah. Sampai sana kemudian Nabi diberikan perintah sholat itu sebetulnya bukan untuk membebani,
tapi justru memberikan satu media untuk berkomunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Seperti itu. Jadi kebutuhannya bukan yang lain tapi kecuali sholat itu. Sehingga tadi ditanyakan misalnya kok tidak diberikan panjang umur misalnya seperti Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya. Ternyata yang lebih dibutuhkan bukan panjang umurnya tapi adalah sholatnya. Kesempatan untuk berdialog itu, untuk curhatan dengan Sang Pencipta itu pada saat sholat itu. Sehingga perintah sholat itu yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu pun juga sesuai dengan kebutuhan Nabi dan umatnya. Dan ketika kita sudah memperbaiki sholat kita, maka insya Allah amal yang lain akan ikut menjadi baik. Karena sholat itu nanti di akhirat itu yang pertama kali yang akan ditanyakan. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Fa in sholuhat sholuha amalu kulluh. Ya. Jadi kalau sholatnya itu baik, maka ibadah yang lain akan ikut menjadi baik. Ya, kalau fa in fasadat wa in fasadat, andai kata rusak sholatnya maka fasadat jasadil kulluh atau amaluhu kulluh. Jadi amalnya yang lain akan ikut menjadi rusak ketika sholat itu rusak. Nah ini berarti kan menyelamatkan manusia. Sholat ini menyelamatkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Nah lalu bagaimana dengan orang yang sebetulnya sholatnya sudah tekun tapi kok masih juga maksiat itu ya, STMJ istilahnya, sholat terus maksiat jalan. Itu berarti dia belum memperbaiki makna dari sholat itu. Seperti tadi ada inna sholati wa nusuki itu hanya sekedar lesan tapi belum dimaknai, belum masuk dalam hati dan belum dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi memang dalam Isra Mi'raj pemberian yang diberikan oleh Allah itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi gitu. Betul, dan umatnya kita. Jadi istilahnya kita ketika ada masalah, kita kan inginnya curhatnya. Ini kita dikasih untuk media curhat gitu ya Ustaz. Nah, jadi memang terkadang kita memaknai setiap hal yang kita rasakan, setiap hal yang kita alami itu kan wah kok nggak sesuai. Nah, ternyata memang hal yang terkadang kita tidak suka tapi kita butuhkan gitu ya Ustaz. Ya, karena memang waktu pada malam hari ini memang sangat terbatas dan tidak terasa juga kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kami tutup, kita tutup dengan doa harian Ustaz, monggo silahkan. Baik. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama juga jamaah Facebookia dan YouTubia. Sekarang ada jamaah dua lagi gitu. Facebookia, YouTubia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan dalam sholat. Kemudian kita bisa memaknai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita supaya sholat kita ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa khayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ala ta'atik Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian ngopi pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Khususnya kita lebih memperbaiki sholat kita karena masih banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita terima, yang dapat kita lakukan, dan itu semua tergantung dari sholat kita. Cukup sekian pada malam hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada sesi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.